Akropolis merupakan bangunan peninggalan bangsa Yunani kuno. Bangunan ini terletak di dataran tinggi berbatu dengan tinggi sekitar 156 meter. Di bangunan ini terdapat beberapa bangunan bersejarah, mulai dari Odeon of Herodos Atticus, Stadion Tenik, dan yang paling terkenal yaitu kuil Pantheon. Akropolis memiliki fungsi yang berbeda-beda dari waktu ke waktu, mulai dijadikan sebagai benteng, tempat untuk para dewa, hingga pusat keagamaan. Dan sejak tahun 1987, Akropolis telah masuk dalam daftar situs warisan budaya UNESCO. Hal ini karena Akropolis memiliki nilai sejarah yang menakjubkan. Di masa sekarang, Akropolis telah menjadi salah satu destinasi wisata sejarah paling populer di Yunani. Mengapa ya bangsa Yunani bisa membangun sebuah kota pada abad ke-5 sebelum Masehi? Nah, untuk mengetahui bagaimana kejayaan Yunani di masa lampau, maka hari ini kita akan membahas mengenai peradaban Yunani. Kebudayaan Eropa kuno pada saat itu didominasi oleh dua kebudayaan, yaitu Yunani dan Romawi. Kita akan membahas peradaban Yunani kuno. Jadi, peradaban itu adalah suatu kemajuan dalam bidang kebudayaan. Kemudian, peradaban bangsa Yunani ini terdiri dari 4. Yang pertama, ada kebudayaan Pulau Kreta, kemudian yang kedua polis atau kota, yang ketiga hasil-hasil kebudayaan Yunani, dan yang keempat sistem kepercayaan masyarakat Yunani. Wilayah Yunani. Yunani dikelilingi oleh Laut Egea dan Laut Ionea. Kemudian Yunani ini dia terdiri atas dua bagian, yaitu Yunani daratan dan Yunani kepulauan. Peradaban Pulau Kreta. Pulau Kreta terletak di daerah perairan Laut Tengah bagian timur. Kemudian Pulau Kreta ini merupakan penghubung antara pusat perdagangan dan juga pusat aktivitas di daerah perairan Laut Tengah bagian timur. Selanjutnya, kejayaan Pulau Kreta. Apa saja? Nah, yang pertama adalah Pulau Kreta ini diperintah oleh Raja Minos, kemudian dia memiliki armada laut dan membina hubungannya dengan baik, kemudian negara yang menguasai lautan, kemudian juga pada saat itu Swedia menyetor upeti pada Minos. Keruntuhan Pulau Kreta. Jadi pada abad ke-15 sebelum Masehi, kerajaan di Pulau Kreta ini mengalami keruntuhan disebabkan oleh bencana alam, invasi bangsa pendatang, dan selanjutnya jika dulunya peradaban Yunani ini dimulai dari lautan, maka sekarang sejarahnya berkembang di daratan. Sistem religi atau kepercayaan. Jadi masyarakat Yunani percaya pada banyak dewa. Nah, dewa tertingginya adalah dewa Zeus. Bagi mereka, dewa Zeus ini merupakan sumber kesusilaan, pelindung, dan pencipta keadilan. Perlu kita ketahui bahwa diselenggarakannya pesta olahraga itu pertama kali oleh negara Yunani. Jadi pada tahun 776 sebelum Masehi, mereka mengadakan pesta olahraga selama 5 hari. Nah, tujuannya adalah untuk menghormati dewa Zeus. Asal mula bangsa Yunani. Jadi bangsa Yunani ini merupakan campuran antara penduduk asli dan pendatang, atau ras Indo-Jerman yang disebut bangsa Hellas. Sistem pemerintahan Yunani. Pada saat itu, sistem yang mendominasi pemerintahan ada dua,
yaitu polis Sparta dan polis Athena, di mana di antara kedua polis ini yang paling maju adalah Athena. Mengapa? Mari kita tinjau. Polis Sparta. Polis Sparta ini memiliki kasta, sedangkan Athena tidak ada kasta. Jadi mereka memberikan jaminan kepada warganya dan menghapus perbudakan. Kemudian di polis Sparta, pendidikannya diatur oleh negara. Sedangkan di polis Athena, warga ini difokuskan untuk kemajuan seni, teknologi, dan filsafat. Yang ketiga, polis Sparta harus patuh pada titah raja. Sedangkan di polis Athena mereka sudah menerapkan sistem demokrasi. Apalagi kemajuannya? Nah, kemajuannya adalah bidang seni. Bidang seni di polis Athena ini berkembang pesat. Kemudian mereka juga menghasilkan banyak filsuf. Ternyata di bidang kesenian ada 3 hal yang paling menonjol. Yang pertama adalah seni sastra, yang kedua seni bangunan dan seni pahat, yang ketiga filsafat dan ilmu pengetahuan. Jika kita sering mendengar nama filsuf Sokrates, Plato, Aristoteles, maka kita sering berpikir, mengapa ya Yunani itu banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh intelektual? Nah, lahirnya tradisi intelektual dari bangsa Yunani ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor geografis dari Yunani. Nah, wilayah Yunani ini bergunung-gunung dan tidak subur. Jadi hal ini memacu para penduduknya untuk berpikir dan berkreasi agar mampu bertahan hidup. Bangsa Yunani menghargai logika dan cara berpikir yang rasional. Yang ketiga, mereka terlibat aktif dalam urusan politik, ekonomi, dan sosial. Dan yang keempat, membangun hubungan dengan bangsa-bangsa lain seperti Mesir, Babilonia, dan yang lainnya, sehingga kerap kali terjadi pertukaran pengetahuan. Yang kelima, penduduk Yunani memiliki hak otonomi, kemerdekaan, dan kemakmuran di bidang ekonomi, sehingga mereka berkonsentrasi untuk menumbuh kembangkan pengetahuan. Masa akhir kejayaan Yunani. Yunani mulai terancam oleh kemunduran dan keruntuhan karena terjadinya perang saudara antar kelompok polis. Sekian untuk materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya.